Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Oktaviani dengan NIM 24130704103 dari kelas 2024K. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pidana. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang tujuan pidana? Oke, langsung saja masuk dalam materi. Tapi sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan perbedaan antara tujuan hukum pidana dan tujuan pidana. Jadi, tujuan hukum pidana dan tujuan pidana itu merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya saling terikat dengan pidana. Mengapa demikian? Karena tujuan hukum pidana adalah tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum pidana secara keseluruhan. Cakupan tujuan hukum pidana termasuk luas, yaitu terkait keseluruhan sistem hukum pidana. Sedangkan tujuan pidana adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Cakupan tujuan pidana berbanding terbalik dengan tujuan hukum pidana, dikarenakan pada tujuan pidana ini lebih sempit, yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana. Namun, sebenarnya dua hal tersebut walaupun berbeda, masih ada terkaitan dengan pidana dan bertujuan untuk keadilan dan keamanan masyarakat. Masuk pada materi inti, yaitu tujuan pidana. Tujuan pidana ini secara garis besar terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori kontemporer. Langsung saja kita membahas teori satu persatu terkait teori-teori tujuan pidana. Yang pertama yaitu ada teori absolut. Teori absolut pada tujuan pidana adalah pandangan yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai akibat mutlak yang harus ada karena adanya kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat atau tujuan lain seperti memperbaiki pelaku atau mencegah kejahatan di masa depan. Pendapat Immanuel Kant, pidana adalah etik, praktisnya adalah suatu ketidakadilan, atau oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Sedangkan menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya. Dengan penjatuhan pidana, kejahatannya dihapus. Jika kita pahami, berdasarkan pendapat para tokoh itu berbeda antara satu dengan yang lain. Namun, ada kesamaan yang mempertautkan, yaitu pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari pandangan absolut terhadap pidana. Selanjutnya yang kedua yaitu teori relatif. Teori relatif disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan, karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara a priori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebenaran hukum dan penangkal ketidakadilan. Menurut von Verbes, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus ditulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat. Sedangkan menurut pendapat dari Van Ven dalam disertasinya yang berjudul General Preventie menyatakan ada 3 fungsi pencegahan umum. Yang pertama itu ada menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Yang kedua ini ada menjaga atau menegakkan norma hukum. Yang ketiga, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada teori gabungan. Seperti namanya gabungan, jadi teori gabungan dalam tujuan pidana adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus seimbang antara memberikan keadilan bagi korban dan menjaga keamanan sosial, serta dapat mencakup unsur rehabilitasi bagi terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan. Namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Sedangkan menurut Simons lebih menitik beratkan perlindungan masyarakat daripada pembalasan. Prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan.
Kemudian yang keempat ada teori kontemporer. Dalam teori kontemporer ini dibagi menjadi 5 teori, yaitu yang pertama ada teori efek jerah. Menurut Lelave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jerah agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Yang kedua ada teori edukasi. Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan buruk. Yang ketiga ada teori rehabilitas. Menurut Thomas Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. Pidana sebagai obat adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar tidak kembali ke masyarakat, tidak lagi mengulangi perbuatannya. Yang keempat ada teori pengendalian sosial. Menurut Prince, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan menurut Ansel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi, menitik beratkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Yang kelima ada teori keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif menurut Albert Egglas adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya memulihkan atau merestorasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kriminal. Tujuannya bukan untuk membalas atau menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keadaan seperti semula dan memperbaiki hubungannya yang rusak akibat tindak pidana. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tujuan pidana berdasarkan teori-teori dan para ahli hukum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.